Halo semuanya, selamat datang di pemaparan kita kali ini. Hari ini, kita bakal bongkar habis-habisan sebuah topik yang, jujur aja, dekat banget sama kehidupan kita semua. Kita akan bedah rangkuman komprehensif dari buku kesehatan mental, mulai dari sejarah, manajemen stres, gangguan kognitif, sampai ngomongin soal emosi dan hubungan interpersonal. Santai aja, kita bakal bahas realitas holistik ini secara mendalam tapi tetap asik. Yuk, kita mulai. Coba bayangkan angka ini. 970 juta. Menurut data WHO, lebih dari 970 juta orang di seluruh dunia mengalami gangguan kesehatan mental pada tahun 2023. Gila kan? Ini bukan cuma angka di atas kertas, tapi realitas masif yang ngebuktiin kalau isu ini benar-benar butuh perhatian kita sekarang juga. Nah, untuk pemaparan kali ini, kita punya peta jalan yang jelas. Kita akan masuk ke sejarah dan realitas saat ini, lalu memahami prinsip dasar, tantangan di era kontemporer, seni menyesuaikan diri, metode penanganan dan terapi, dan terakhir, pencegahan dan dukungan bersama. Oke, kita masuk ke bagian pertama, sejarah dan realitas saat ini. Dulu banget, di era prasejarah, gangguan mental itu sering dikaitkan sama mitos supranatural. Solusinya? Ya, lewat ritual-ritual. Terus, dunia mulai berubah waktu Hippocrates di zaman Yunani klasik bawa perspektif rasional yang menghubungin kondisi fisik sama mental kita. Nah, kalau kita longkat ke realitas modern, khususnya sebagai studi kasus di Indonesia, data Riskesdas tahun 2007 itu nunjukin 11,6% orang dewasa, atau sekitar 1,74 juta orang ngalamin gangguan mental emosional. Evolusi dari mitos ke data ini ngasih lihat betapa nyatanya masalah ini buat masyarakat kita sekarang. Dan untuk benar-benar mengerti kerumitan pikiran manusia, kita butuh pegangan yang kuat. Pemaparan kita hari ini berakar dari literatur akademis seperti buku teks kesehatan mental ini. Ia jadi fondasi penting buat kita beralih dari sekedar menebak-nebak, jadi benar-benar paham secara ilmiah. Sekarang, mari kita lanjut ke bagian kedua, memahami prinsip dasar. Jadi, sehat secara mental itu jauh lebih dari sekedar nggak sakit jiwa ya. Menurut pakar bernama Schneiders, ada 3 prinsip inti. Pertama, hakikat manusia. Ini soal integritas fisik, penerimaan diri, dan punya konsep diri yang sehat. Kedua, interaksi lingkungan. Mental kita sangat dipengaruhi oleh seberapa harmonis hubungan interpersonal kita dan sikap realistis kita sehari-hari. Dan ketiga, hubungan dengan Tuhan. Buat banyak orang, kedamaian dan kestabilan mental itu dicapai lewat koneksi spiritual. Jadi ini benar-benar soal keseimbangan di ketiga aspek tadi. Terus gimana cara prakteknya? Ada 3 langkah utama. Langkah pertama itu preventif, alias pencegahan. Kita jaga kesehatan fisik dan penuhi kebutuhan rasa aman supaya nggak gampang stres. Langkah kedua, ameliorasi atau kuratif, yaitu perbaikan. Misalnya nih, pas kita nanganin anak yang sering tantrum, kita bantu dia ngelola emosi dan perilaku defensifnya. Langkah ketiga, preservasi. Ini tahap di mana kita terus memelihara kepribadian yang tangguh buat jangka panjang. Ketiga fungsi ini, pencegahan, perbaikan, dan pemeliharaan, itu saling nyambung terus-menerus. Ibarat siklus yang nggak pernah putus buat ngejaga kestabilan pikiran kita. Kita nggak bisa dong cuma fokus di satu hal dan ngabain yang lainnya. Lanjut ke bagian ketiga, tantangan di era kontemporer. Kita semua tahu, teori itu sering diuji sama realitas. Nah, perspektif kontemporer ngajak kita melihat bahwa hidup di zaman serba digital dan globalisasi ini bawa jenis stres yang sama sekali baru. Tuntutan hidup yang bergerak super cepat ini maksa kita buat ngatur ulang cara kita memandang manajemen stres di dunia modern. Dan yang paling bikin prihatin, dampak tekanan ini kerasa banget di generasi muda. Lihat perbandingan ini. 20% atau 1 dari 5 anak dan remaja dilaporkan mengalami gangguan kesehatan mental. Kalau dibiarin, ini bisa merembet ke masalah mood, gangguan kognitif, bahkan risiko bunuh diri loh. Makanya, era modern ini benar-benar butuh intervensi yang ekstra dari kita. Masuk ke bagian keempat, seni menyesuaikan diri. Nah, menghadapi semua tekanan tadi, kita butuh yang namanya penyesuaian diri. Ini bukan berarti kita cuma pasrah nerima nasib loh. Ini adalah sebuah proses aktif buat mencapai keseimbangan internal. Kita mengelola kebutuhan diri kita supaya selaras dengan lingkungan, tanpa harus ngerasa tertekan setengah mati. Menurut pakar bernama Neff, ada 3 aspek keren buat bisa nyesuaiin diri dengan baik. Pertama, self-kindness. Berhenti deh terlalu keras sama diri sendiri. Kasih dukungan ke diri kamu kayak kamu dukung sahabat terbaikmu. Kedua, common humanity. Sadari kalau nggak ada manusia yang sempurna dan kamu itu nggak sendirian ngerasain kesulitan. Ketiga, mindfulness.
Coba hadir seutuhnya, sadari rasa sakit tanpa langsung ngejudge diri sendiri sebagai produk gagal. Intinya, penyesuaian yang sejati lahir dari kebaikan hati, bukan kritik. Kita masuk ke bagian kelima, metode penanganan dan terapi. Kadang, penyesuaian diri aja nggak cukup, dan itu wajar banget. Disinilah metode klinis masuk. Ada 2 pilar utama. Pertama, psikoterapi atau terapi bicara. Ini kerja bareng profesional buat mengubah pola pikir atau mengelola emosi kita. Kedua, farmakoterapi. Ini penggunaan obat-obatan medis kayak antidepresan atau penstabil mood. Tapi ingat ya, ini mutlak harus di bawah pengawasan ketat dari psikiater. Ini benar-benar pendekatan sains yang terukur. Terapi ini juga nggak sembarangan, sifatnya sangat spesifik. Misalnya Cognitive Behavioral Therapy atau CBT, itu ngebantu ganti pola pikir negatif jadi lebih realistis. Ada juga Dialectical Behavior Therapy atau DBT yang ampuh banget buat manajemen emosi ekstrim. Terus ada terapi psikodinamik buat menggali masa lalu, dan interpersonal therapy buat perbaiki cara kita komunikasi dan berinteraksi sosial. Semuanya benar-benar disesuaikan sama kebutuhan kognitif orangnya. Tapi penanganan modern nggak cuma soal klinis, kita juga butuh pendekatan holistik. Contohnya meditasi dan yoga buat sinergi fisik dan ngelepas stres. Terus ada terapi seni dan musik yang super ngebantu buat ekspresiin kecemasan pas kata-kata kerasa nggak cukup. Bahkan ada rehabilitasi psikososial buat bantu seseorang kembali pede masuk ke dunia kerja dan sosial. Kita ngerawat manusia seutuhnya loh, bukan cuma nekan gejalanya aja. Terakhir, bagian ke-6, pencegahan dan dukungan bersama. Ini yang paling penting, kesehatan mental itu bukan cuma urusan individu, tapi tanggung jawab kita bareng-bareng. Kita butuh sistem dukungan yang nyata. Misalnya, akses konseling yang terjangkau atau bahkan gratis, hotline darurat 24 jam yang selalu aktif, sampai pelatihan kesehatan mental buat guru. Kalau guru bisa nangkap sinyal awal stres pada siswanya, intervensi cepat bisa langsung dilakuin sebelum jadi krisis. Dan ujung tombak dari semua ini adalah anak-anak kita. Melindungi mental anak sejak usia dini itu ibarat naruh investasi terbaik buat masa depan. Cara kita bantu mereka meregulasi emosi hari ini, itu yang bakal nentuin setangguh apa masyarakat kita di masa depan. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Intervensi yang dilakukan lebih awal dapat membantu mencegah masalah yang lebih serius di kemudian hari. Tolong, jangan nunggu sampai krisisnya meledak. Semakin cepat kita bertindak, semakin cepat kita merangkul mereka yang butuh bantuan, peluang penyembuhannya bakal jauh lebih besar. Jadi, pemaparan ini ninggalin satu pertanyaan yang pengen banget saya tanyain buat kita renungin bareng. Sudahkah kita menjadi ruang aman bagi orang-orang di sekitar kita hari ini? Memahami kesehatan mental itu berawal dari diri sendiri, tapi terwujud dalam empati kita terhadap sesama. Terima kasih banyak udah ngikutin pemaparan ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini ngebawa manfaat yang nyata, dan sampai jumpa di pemikiran-pemikiran menarik selanjutnya.